Baik, selamat datang dalam kelas filsafat dan etika komunikasi di ruang kelas kuliah daring. Oke, bersama saya Dudi Manhartono. Pada sesi ini kita akan mendiskusikan tentang filsafat dan etika komunikasi. Dalam hal ini adalah pada bagian pertama ini kita akan membicarakan tentang dasar-dasar filsafat komunikasinya. Jadi kita akan membicarakan tentang apa sih itu filsafat dan apa itu filsafat komunikasi, gitu. Dan apa manfaat filsafat bagi kehidupan manusia pada umumnya. Ya, baik, seperti biasa. Silakan bagi yang belum subscribe dulu. Dan silakan di-share juga. Baik. Oke. Filsafat komunikasi pada dasarnya adalah sebuah bidang ilmu yang mengkaji ya, dasar-dasar ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari komunikasi itu sendiri. Jadi, bidang ini mempertanyakan mengapa orang perlu berkomunikasi dan apa manfaat komunikasi. Ya, kita akan melihat nanti objek filsafat komunikasinya itu apa saja sih, gitu. Baik itu objek material maupun objek formalnya. Nah, dalam kajian filsafat kita akan mengeksplorasi mengenai tadi, apa itu komunikasi dan bagaimana kita dapat mengetahui tentang komunikasi, serta nilai-nilai yang terkait dengan praktik komunikasi. Nah, ini tadi eksplorasi mengenai aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, itu dari pengertian yang diberikan oleh Littlejohn dan Voss dalam bukunya yang sangat terkenal di dunia komunikasi, yaitu Theories of Human Communication. Nah, Craig juga salah satu ilmuwan bidang ilmu komunikasi dalam buku Communication Theory as Field menjelaskan bahwa filsafat komunikasi adalah upaya untuk memahami dan mengartikulasikan premis-premis dasar yang mendasari teori dan praktik komunikasi. Ya, ini termasuk analisis kritis terhadap konsep-konsep komunikasi dan refleksi filosofis komunikasi mengenai implikasi dari berbagai perspektif komunikasi. Umpamanya fenomena komunikasi hari ini adalah dunia digital. Gitu. Ya, dunia digital telah mengubah format media dari konvensional media tradisional menjadi media digital, dan itu tentu akan mengubah aspek-aspek implikasinya, termasuk juga aspek epistemologinya, bagaimana kemudian proses komunikasi itu terjadi. Nah, itu yang ditekankan oleh Craig. Nah, jika kita kemudian lebih mendasar lagi melihat filsafat itu apa, saya kutip dari salah satu 3 filsuf besar di dunia ini, yaitu Plato. Plato seorang filsuf Yunani kuno yang mendefinisikan filsafat sebagai cinta kebijaksanaan. Philosophia. Jadi, filsafat ini adalah upaya manusia untuk memahami dunia dengan cara mendalam melalui dialog dan refleksi. Ya, memahami untuk apa kita ada, mengapa kita kemudian bermasyarakat, kenapa kita kemudian menjadi miskin, kaya, dan sebagainya. Nah, seorang yang belajar filsafat menurut Plato, dia akan mencintai kebijaksanaan, dia akan menjadi seorang yang bijaksana. Kenapa? Karena filsafat akan mengajak orang yang mempelajarinya untuk melihat
objek dari berbagai perspektif, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Sehingga dia tidak terjebak pada satu perspektif yang kemudian menjadi buta terhadap perspektif yang berbeda yang dimiliki oleh lawan bicara kita. Nah, seorang filsuf Austria, ya, termasuk filsuf yang jauh lebih modern, lebih muda dari Plato, Ludwig Wittgenstein ini, dia lebih memfokuskan mengenai bahasa. Ini berkaitan dengan komunikasi. Jadi Wittgenstein ini melihat bahwa kegiatan filsafat adalah upaya yang aktivitas untuk memperjelas pemikiran dan mengatasi kebingungan yang disebabkan oleh penyalahgunaan bahasa. Jadi filsafat menurut Wittgenstein adalah bertujuan untuk memperjelas pikiran dan bahasa kita dengan menganalisis cara penggunaan bahasa sehari-hari. Ya, kita sering mendengar bahasa-bahasa yang eufemistis gitu. Jadi pamannya ini sangat sering digunakan pada era Orde Baru. Kita untuk menyebut ditahan diganti dengan kata diamankan. Gitu. Kemudian pemilu damai. Gitu. Nah, ini penggunaan bahasa seperti ini punya tujuan, punya implikasi terhadap kehidupan bermasyarakat. Gitu. Wittgenstein curiga bahwa penggunaan bahasa tertentu, diksi tertentu yang digunakan itu mengandung muatan kepentingan, mengandung muatan ideologi. Nah, itu filsafat secara keseluruhan. Nah, kalau kita kemudian melihat mazhabnya, paling tidak ada 3 golongan besar dalam filsafat. Yang pertama scientific, kemudian scientific sosial, dan humanistik. Ya. Jadi scientific ini memandang realitas bersifat objektif. Ya. Objektif, kemudian dapat distandarisasi dan digeneralisasi. Bagi dia, realitas itu harus faktual melalui pendekatan empiristik. Bisa diakses oleh panca indera, dilihat mata, ya, diendus oleh hidup, dirasakan, diraba oleh kulit, ya, didengar oleh telinga. Itu pendekatan saintifik. Jadi ia harus objektif, faktual, ada faktanya. Di luar itu, bagi dia itu bukan realitas yang sesungguhnya. Pendekatan atau mazhab saintifik ini kemudian melahirkan pendekatan positivistik. Nah, ini filsuf-filsuf di era-era awal. Ya. Kemudian ada scientific sosial. Jadi dalam pemahaman mazhab ini, sains atau ilmu pengetahuan merupakan konstruksi sosial. Dengan kata lain, realitas itu merupakan hasil dari engineering konstruksi manusia secara sosial. Gitu. Ya, realitas tentang fenomena tentang aktivitas digital itu merupakan konstruksi sosial. Bapaknya dunia sekarang yang didominasi oleh imperialisme atau kapitalisme. Ini bagian dari konstruksi sosial. Sehingga pendekatan kemudian yang melahirkan interpretif, ya, paradigma interpretif dan konstruktivis dalam melihat sebuah fenomena. Pendekatan interpretif dan konstruktivis. Jadi kalau ada sebuah teks maunya gitu,
dalam pandangan mazhab ini, teks itu ya bukan sesuatu yang ujuk-ujuk muncul, tapi itu adalah sebuah realitas yang dikonstruksi untuk tujuan-tujuan tertentu. Kemudian ada humanistik. Dalam pandangan mazhab ini, sains bersifat subjektif dan syarat dengan nilai. Perilaku komunikasi dipandang sebagai sesuatu yang bersifat dinamis dan tidak dapat diprediksi. Nah, ini tiga mazhab besar dalam dunia filsafat. Oke, kita kemudian coba memahami apa sih pentingnya filsafat, apa sih gunanya filsafat. Nah, filsafat diantaranya, pertama, dia dapat membantu kita dalam rangka self-discovery, gitu. Pencarian jati diri. Ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan siapa kita, untuk apa kita ada. Kemudian problem solving, ya, filsafat membantu kita dalam memecahkan masalah. Kemajuan teknologi hari ini dimulai dari pertanyaan-pertanyaan kritis dalam bidang filsafat. Umpamanya, apakah manusia atau kehidupan di bumi ini adalah kehidupan satu-satunya di alam raya ini? Kemudian orang mengeksplorasi itu. Mengapa manusia bisa sakit kemudian meninggal gitu? Nah, kemudian ada intellectual flexibility. Jadi ini berkaitan dengan ya, fleksibilitas intelektual gitu. Artinya dalam atau filsafat membantu mengeksplorasi pemikiran-pemikiran kritis, membantu kita dalam mengajak pada perspektif multidimensional tadi. Kita bisa melihat sebuah objek, sebuah fakta fenomena dari perspektif yang beragam dengan pendekatan interdisipliner. Bisa melakukan pendekatan komunikasi, psikologi, sosiologi, dan sebagainya. Dan kita kemudian menjadi lebih adaptif dalam perubahan. Ya, kemudian tentu saja communication skill, etika reflection. Ya, filsafat karena tadi Plato bilang akan membuat kita menjadi bijaksana, ya terkait dengan etik, nilai-nilai etik. Kemudian filsafat membantu kita dalam critical thinking skill, atau kemudian juga clarity of thought. Jadi menjernihkan pikiran. Ya, ketika kita melihat sebuah fenomena gitu, atau fenomena politik, setiap orang punya pendapat, setiap kelompok punya pandangan. Nah, filsafat mengajak kita untuk melihat itu secara lebih jernih. Ya. Jadi dalam hal ini kita diajak untuk melakukan analisis secara logis, memahami pertanyaan melalui refleksi yang kritis, kemudian menggunakan pendekatan sistematis. Nah, itu bagian dari kegunaan filsafat dalam clarity of thought. Ya, kemudian memahami kebudayaan, cultural understanding, tentu saja ada exploration of fundamental question. Pertanyaan-pertanyaan fundamental tadi, kenapa manusia ada, kenapa manusia hidup, untuk apa manusia bermasyarakat, dan sebagainya. Filsafat membawa kita pada interdisciplinary connection, koneksi lintas disiplin, lintas ilmu. Nah, itu kenapa kemudian kita penting belajar filsafat, paling nggak mengenal filsafat. Nah, filsafat tentu punya objek yang dikaji. Ya. Objek filsafat mengacu pada pokok bahasan atau fokus utama dari penyelidikan secara filosofis. Tadi, penyelidikan filosofis tentang manusia. Pertanyaan-pertanyaan mengapa manusia ada, untuk apa manusia ada, apa itu keberadaan, gitu. Siapa kita,
realitas pengetahuan dan sebagainya, itu objek-objek filsafat yang biasa dikaji secara filosofis. Nah, kemudian dalam objek filsafat itu dibagi dalam dua kategori. Pertama objek formal, dan kedua objek material. Ini digunakan untuk membedakan dimensi objek penyelidikannya. Pokoknya gitu. Objek material itu berkaitan dengan pokok-pokok bahasan atau konteks yang lebih luas di mana pertanyaan filsafat itu muncul. Ini tentang keberadaannya. Mengapa mikrofon itu ada? Mengapa kita sekarang hidup dalam situasi virtual? Itu yang dikaji tentang situasi virtual. Nah, objek formalnya mengacu pada aspek target spesifik dari penyelidikan itu, tentang bagaimana proses itu bekerja. Kita masuk ke objek material dari filsafat komunikasi. Objek material filsafat komunikasi umpamanya media komunikasi, media. Nah, objek formalnya adalah teori-teori tentang media itu bekerja, gitu. Bagaimana media mempengaruhi masyarakat, bagaimana media digunakan untuk melakukan hegemoni dan sebagainya. Nah, itu objek formalnya. Objek materialnya ada media. Jadi objek material itu pertanyaan-pertanyaan bersifat ontologis, dengan objek formal lebih banyak bersifat epistemologi. Nah, umpamanya gini, nah ini contoh-contoh objek material, bahasa dan simbol, bahasa, tanda, simbol itu objek material gitu. Kayak tadi saya ceritakan, umpamanya pemilu damai, itu teks pemilu damai, itu objek-objek materinya. Nah, objek formalnya kita bisa melakukan pendekatan melalui analisis bahasa atau analisis tanda. Kenapa yang digunakan adalah pemilu damai, bukan pemilu cerdas, atau bukan pemilu efektif, bukan pemilu apalah gitu. Kenapa damai? Ini mengandung pertanyaan. Kemudian tentu saja tadi saya bicara tentang media dan teknologi komunikasi. Kemudian teks dan diskursus gitu. Ini adalah bagian-bagian dari objek material, interaksi sosial gitu. Bagaimana studi tentang percakapan, perdebatan, komunikasi nonverbal, verbal. Ya, ini bagian dari objek-objek material. Etika dan moralitas dalam komunikasi juga menjadi kajian dari objek material. Nah, sedangkan objek formalnya, ya, ini melibatkan analisis tentang objek material tadi, baik dalam melalui perspektif pendekatan bahasa, pendekatan tanda, simbol, maunya gitu. Kalau itu studi interpretasi, maunya kalau etika komunikasi ya eksplorasinya tentang praktik-praktik etis yang mendasari komunikasi, mencakup namanya isu tentang kebebasan berekspresi, demokrasi, tanggung jawab sosial dan sebagainya. Ya, kemudian ada ya fenomenologi komunikasi, itu juga menjadi bagian dari fokus objek formal dari filsafat komunikasi ini. Nah, ini kita nanti akan masuk pada bagian berikutnya, bagian kedua. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan daring. Benih kebaikan ilmu Sampai jumpa. pengetahuan dengan men-share video-video kuliah daring. Kuliah daring, kuliah dalam genggaman.